Walaupun dalam kondisi yang tidak seperti biasanya dan kita tidak bisa berjumpa secara langsung, namun kita dapat bersama-sama menikmati ibadah. Kita perlu memiliki hati yang menunjukkan kerinduan kita untuk memiliki hubungan dengan Tuhan, Bapa kita. Lupa akan kebesaran Tuhan, lupa akan kasih-Nya yang besar, lupa kalau dunia dan segala isinya ini Tuhan yang ciptakan. Selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang saya kasihi. Kita bersyukur kita bisa bersama-sama berkumpul walaupun secara online tidak bisa berkumpul secara langsung. Namun kita bersyukur bahwa Tuhan tetap mengizinkan kita untuk beribadah bersama-sama sebagai jemaat Tuhan. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara semua, jemaat yang saya kasihi, juga mungkin ada simpatisan yang bergabung bersama-sama. Kami bersyukur kita Bapak Ibu Saudara bisa bergabung di dalam ibadah gereja baptis pertama. Kami merindukan saat-saat, ya kita semua pasti merindukan saat-saat kita akan berjumpa kembali. Namun untuk sementara ini kita perlu tetap mengubah dan menyesuaikan cara kita berkumpul dan beribadah dan berkumpul sebagai gereja, walaupun kita tidak berhenti menjadi gereja. Namun ada beberapa langkah yang harus kita ambil. Mungkin Bapak Ibu Saudara perlu pahami dan juga untuk membuat kita sadar dan semakin semangat bahwa kita tidak sendirian dalam kita melakukan ini. Gereja-gereja lain di seluruh dunia pun harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Di Bandung, di Indonesia semua harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Dan kami terus mendorong agar kita memandang kepada Tuhan untuk mencari hikmat dan maksud Tuhan mengizinkan kita mengalami semuanya ini. Dan sementara ini mari kita terus mengambil bagian dengan melakukan peran kita untuk mencegah laju dari penyebaran sakit corona dan sakit yang ditularkan oleh virus corona ini. Dengan kita tetap di rumah, kita juga menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan, kita rajin-rajin cuci tangan, kita juga mengingat kebersihan kita secara pribadi. Kalau kita harus keluar, kita pakai masker dan pelindung yang cukup. Kita juga mengingat untuk melakukan physical distancing. Kita harus berjumpa dengan orang-orang lain, jangan kita terlalu dekat, dan semua ini kita lakukan bukan karena kita takut akan virus, karena kita yakin Tuhan kita lebih berkuasa, namun kita mengambil bagian kita supaya kita pun tidak menularkan kepada orang lain, kita sendiri tidak tertular, sehingga kita dapat terus hidup sebagai pengikut Kristus, bisa melakukan sebuah kegiatan sebagai Tuhan pimpin. Kami juga ingin mengumumkan beberapa pengumuman berkaitan juga dengan kebijakan dari pemerintah dan juga organisasi-organisasi kerohanian, termasuk organisasi-organisasi gereja. Kami ingin mengumumkan bahwa kita akan terus beribadah secara online, beribadah di rumah masing-masing, berkegiatan di rumah masing-masing, baik sekolah minggu, pendalaman Alkitab, jam doa, perkumpulan-perkumpulan yang ada. Kita akan semua melakukan secara online, dan minimal kita akan melakukan ini 2 minggu ke depan. Jadi untuk ibadah termasuk juga, ya memang kita sedih, tapi termasuk ibadah Jumat Agung dan juga ibadah Paskah, kita akan melakukan secara online. Tim panitia musik dan ibadah sedang mempersiapkan acara online yang lebih istimewa. Kita tidak putus semangat, namun kita semua tetap mengambil bagian kita, mendengarkan himbauan baik dari pemerintah maupun juga dari induk-induk organisasi kerohanian. Jadi oleh karena itu kami mendorong semua agar kita dapat terus saling memberikan semangat, kita dapat terus saling menguatkan satu dengan yang lain, kita dapat terus saling mendoakan, baik di kelompok-kelompok kecil kita, di kelas-kelas sekolah minggu kita, kelompok-kelompok PA kita, maupun juga secara jemaat, secara keseluruhan kita bisa saling mendoakan dan saling menguatkan. Kita bisa saling menolong juga dengan memberikan kata-kata penguatan, dan kalau kita bisa melakukan sesuatu untuk menolong teman-teman kita, jemaat, sesama jemaat maupun tetangga kita, mari kita lakukan dengan penuh hikmat dan bijaksana daripada Tuhan, tetap menjaga
protokol untuk menghadapi virus COVID-19 ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya sekali lagi mendorong kita semua untuk tetap semangat dan berharap kepada Tuhan. Dia lebih berkuasa daripada apapun juga, dan jangan kita berhenti menjadi gereja karena kita tidak bisa berkumpul di gereja di waktu kencana. Terima kasih perhatiannya, selamat mengikuti ibadah dengan keluarga masing-masing di rumah masing-masing. Tuhan Yesus berkati.
setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersama-sama pada saat ini masih berbakti di rumah kita masing-masing. Pagi ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius, pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 18, yaitu tentang berpuasa. Dan di dalam khotbah pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema memurnikan kehidupan melalui puasa. Memurnikan kehidupan melalui berpuasa. Sebelum kita melanjutkan pelajaran atau perenungan kita akan kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 18, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang beribadah pagi hari ini Tuhan, hari Minggu, tanggal 29 Maret 2020 di rumah kami masing-masing. Berkatilah kami Tuhan, saat kami belajar kebenaran firman-Mu, tentang memurnikan kehidupan melalui berpuasa dari Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18. Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan, berkat, semangat walaupun kami harus beribadah di rumah masing-masing. Berkati kami semua Tuhan. Tuhan menyertai, memberikan penghiburan, sukacita kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Pertama yang diberkati oleh Tuhan, saya akan membacakan perikop dari Matius pasal yang ke-6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muramu kamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Ayat 17, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pasal ini Tuhan Yesus sedang mengajarkan prinsip-prinsip berpuasa yang benar serta berkenan kepada Tuhan. Jadi berpuasa itu bukan untuk dilihat manusia, saudara. Kehidupan berpuasa yang benar yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam pasal ini adalah untuk memurnikan hati. Dan saudara, ini adalah sikap ibadah kita yang hanya mencari kemuliaan Tuhan. Motivasi kita harus seperti itu, sehingga kita terhindar dari kemunafikan, kata Tuhan Yesus,
yaitu untuk mencari penghormatan manusia, pujian manusia, penghargaan manusia. Dari pasal ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar 3 kebenaran bagaimana sikap puasa yang benar. Bagaimana sikap puasa yang memuliakan nama Tuhan. Sebagai kebenaran yang pertama, saudara, kita harus menghindari sikap munafik serta ingin dilihat orang saat kita sedang berpuasa. Ayat 16 saya akan bacakan sekali lagi. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saudara, latar belakang ini, ayat ini, pasal ini sebetulnya Tuhan Yesus sedang menegur saudara, orang-orang Yahudi. Saat dia mengajarkan kebenaran firman Tuhan ini kepada murid-muridnya dan orang banyak waktu itu, dia juga sedang menegur orang Yahudi yang melakukan puasa, saudara, dengan motif yang salah. Dengan motif yang salah. Nah, saudara, ada 2 hal yang memang dicari atau dilakukan, saudara, oleh orang-orang Yahudi. Dalam berpuasa, orang Yahudi, saudara, ada 2 hal yang sangat penting yang ada di dalam hati dan benak mereka saat mereka melakukan puasa. Yang pertama, saudara, berpuasa adalah sesuatu usaha dengan sengaja untuk menarik perhatian Tuhan kepada mereka. Jadi mereka coba dengan sengaja, saudara, menyengsarakan hidup, menyengsarakan diri dengan motivasi, saudara, supaya Tuhan memperhatikan mereka, mengasihi mereka. Inilah motivasi yang pertama yang dilakukan. Kemudian yang kedua, saudara, berpuasa adalah sesuatu yang sengaja untuk membuktikan bahwa mereka itu sudah bertobat. Bahwa mereka sudah membuktikan bahwa mereka itu adalah orang percaya yang hidup dalam kesucian, dalam kebenaran. Hidup di dalam keagamaan yang tinggi. Inilah motivasi mereka saat mereka berpuasa. Jadi Tuhan Yesus sangat-sangat menegur mereka. Mereka dibilang orang munafik. Mereka hanya mendapatkan upah dari pujian manusia. Nah, saudara, berpuasa diajarkan oleh Alkitab, saudara. Ada banyak kebenaran yang mengajarkan kepada kita bahwa berpuasa itu bukan supaya menonjolkan diri bahwa keagamaan saya itu tinggi, saya ini orang suci, atau kita memaksa Allah, saudara. Nih Tuhan, aku sudah menderita, aku sudah berpuasa bagi engkau. Bukan, saudara. Bahkan sebaliknya di dalam Hakim-Hakim 20 ayat 26. Setelah terjadi perang saudara, saudara. Bangsa Israel waktu itu ada perang saudara, saudara. Suku Benyamin dan dengan mayoritas suku Israel berperang. Mereka perang saudara, saudara. Dan kemudian, saudara, dikatakan bahwa mereka berpuasa sebagai tanda pertobatan. Di dalam 1 Samuel 7 ayat 6, Samuel memerintahkan seluruh bangsa untuk bertobat dan berpuasa. Kenapa? Karena mereka sudah menyembah Baal, sudah meninggalkan Tuhan. Mereka banyak dosa, sudah menyembah Baal, bayangkan. Samuel menegur mereka supaya mereka bertobat, berdoa, dan berpuasa. Kembali kepada Tuhan. Nehemia 9 ayat 1. Nehemia memerintahkan seluruh bangsa, saudara, untuk berpuasa serta mengakui dosa-dosa mereka.
Jadi saudara, berpuasa yang benar itu menghindari sikap munafik supaya dilihat orang. Alkitab mengajarkan saudara bahwa puasa sebagai bukti pertobatan. Puasa sebagai bukti pertobatan. Puasa ini sebagai bukti saudara bahwa kita merendahkan hati kita, memohon kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Nah, orang Yahudi saudara menganggap berpuasa adalah untuk menunjukkan kesalehan yang tinggi. Saudara, ada kebiasaan bangsa Yahudi yang sangat aneh saudara. Mereka biasanya berpuasa Senin Kamis. Senin Kamis mereka biasa berpuasa. Tetapi pada waktu itu, zaman itu saudara, di Israel sendiri, saudara, di desa, di kota, dan juga di Yerusalem, Senin Kamis adalah hari pasaran. Jadi waktu itu banyak orang saudara sedang berbelanja Senin Kamis di pasar, di jalan. Nah biasanya orang-orang Yahudi ini saudara yang berpuasa, mereka juga keluar. Mereka mundar-mandir dengan wajah kusut, saudara, rambut kusut, saudara. Bajunya lusuh untuk menunjukkan bahwa mereka itu berpuasa. Inilah yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Sikap itu tidak boleh. Kita saat berpuasa harus menghindari sikap munafik dan untuk dilihat orang. Itulah kebenaran yang pertama, saudara. Kebenaran yang kedua, sikap yang benar dalam berpuasa adalah bukan mencari upah sementara atau untuk dihormati orang, tetapi saudara untuk kemuliaan Tuhan. Jadi berpuasa ini adalah sebuah ibadah. Ibadah saudara memurnikan kehidupan hati kita, pikiran kita, ibadah kita melalui berpuasa. Karena itu saudara di dalam ayat yang ke-17, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kalau kita berpuasa, malahan kepala kita harus diminyaki saudara, supaya kelihatan apa? Kelihatan segar. Kemudian muka kita dicuci, dibasuh saudara, supaya kelihatan bersinar, segar. Jadi saudara berpuasa bukan untuk pamer-pameran, kita kelihatan lusuh, kita kelihatan lemas. Malahan saat kita berpuasa, saudara, kita tetap segar. Kita tetap melakukan kegiatan kita, tetap bekerja, tetap melayani. Tetap saudara melakukan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya. Itulah yang Tuhan ajarkan. Sebagai orang yang melakukan puasa, saudara, kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai kelihatan wajah kita lusuh, wajah kita buram, kelihatannya kita kusut, kumal, dan sebagainya. Tetapi kita harus menunjukkan bahwa saudara, kita segar. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Sikap yang ketiga, saudara, sikap yang terakhir, bahwa berpuasa adalah untuk memurnikan kehidupan. Sikap puasa yang benar yang ketiga adalah puasa ditujukan kepada Allah saja untuk mendapatkan upah dari Allah. Ayat yang ke-18 dikatakan saudara, ayat 18 saya bacakan, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapakmu yang ada di tempat yang tersembunyi. Ini saudara, supaya dilihat oleh Allah yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu, akan memberkati kamu,
puasanya kepadamu, saudara. Jadi puasa ini ditujukan kepada Allah saja, bukan untuk dilihat manusia. Saat kita berpuasa, biarlah hanya Tuhan saja yang tahu. Hanya Bapa yang di sorga yang melihat motivasi kita yang benar, sikap kita yang benar. Saudara, kebenaran ini sebetulnya kebenaran yang umum. Semua yang kita lakukan dalam pelayanan, saat kita memberikan persembahan persepuluhan, saat kita membantu orang, ya kita sudah belajar kemarin, kalau memberi dengan tangan kanan, tangan kiri jangan lihat, saudara. Ini maksudnya adalah motivasi yang benar, termasuk berpuasa. Berpuasa juga, saudara, bukan untuk menonjolkan diri supaya orang lain tahu. Tapi biar hanya Bapa yang di sorga saja yang tahu. Sehingga Dia akan memberkati kita. Dia akan menjagai kita. Dia akan mencurahkan berkat-berkatnya, saudara, kepada kita semua. Haleluya. Amin ya. Nah, Tuhan Yesus, saudara, mengecam puasa yang salah. Kalau Tuhan Yesus mengecam puasa yang salah, saudara, berarti ada puasa yang benar. Nah, Tuhan Yesus berharap kepada orang Kristen untuk melakukan puasa yang benar, saudara. Sebetulnya tantangan saat ini, saudara, di mana dalam kondisi kita sedang menghadapi wabah, saudara, virus corona, orang Kristen sebetulnya dituntut untuk lebih bersungguh-sungguh. Doa puasa sangat penting, saudara. Saat kita berdoa puasa, saudara, menyatakan bahwa kita ini sungguh-sungguh di hadapan Allah. Dalam Keluaran 24 ayat 15, Musa melakukan doa puasa, saudara, 40 hari, 40 malam. Untuk apa, saudara? Untuk mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Mendapatkan wahyu dari Tuhan di Gunung Sinai. 40 hari, 40 malam, saudara. Luar biasa. Untuk mendapatkan 10 perintah Allah. Wow. Daniel 9 ayat 3, Daniel juga berpuasa, saudara. Dia menantikan firman Allah. Allah ingin berbicara apa kepada Daniel. Nah, saudara, mari kita sebagai jemaat Tuhan. Memang mungkin ada yang tidak terbiasa, saudara, berdoa dan juga ditambah berpuasa. Memang sulit. Tetapi mari kita belajar untuk kita berdoa dan berpuasa. Supaya Tuhan menyatakan kuasanya atas kita, atas gereja kita, keluarga kita, atas negara bangsa Indonesia, atas dunia ini. Tuhan Yesus sudah dalam Matius 4 ayat 2. Tuhan Yesus juga berpuasa 40 hari, 40 malam. Untuk apa? Menghadapi godaan iblis, saudara. Dan Tuhan menang melawan godaan iblis. Tuhan Yesus juga pernah mengulang, saudara, di dalam Matius 17 ayat 21 saat dia menyembuhkan seorang pemuda yang dikuasai oleh setan sehingga manifestasinya seperti orang ayan, saudara. Ya, pemuda ini dikuasai oleh iblis dan Tuhan berkata, iblis yang seperti ini bisa diusir hanya dengan berdoa dan berpuasa. Jadi berdoa dan berpuasa itu penting sekali, saudara. Inilah saatnya, saudara. Mari kita melakukan itu. Kembali ke Nehemia 9 ayat 1. Nehemia memerintahkan seluruh bangsa Israel untuk mengakui dosa-dosa mereka, saudara, dengan melakukan puasa. Saudara, kita berdoa. Ada begitu banyak, saudara, dosa-dosa yang terjadi dalam bangsa ini, dalam kehidupan kita, bahkan dalam kehidupan gereja. Kita harus berdoa, berpuasa. Kuasa Allah dinyatakan, saudara. Saat umatnya berlutut, dia mengakui dosa-dosanya, dia berdoa, dia berpuasa, kuasa Allah dinyatakan. Jemaat Gereja Baptis Pertama yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur untuk semua perlindungan Tuhan. Tapi kita juga harus lebih sungguh-sungguh ikut Tuhan. Walaupun saat ini kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Kita menjaga jarak. Tapi kita tetap semangat ikut Tuhan. Mari di rumah masing-masing kita. Ada yang berdoa, ada yang berpuasa. Kita minta supaya wabah
virus corona, virus COVID-19 ini cepat berlalu, saudara. Supaya ekonomi kembali bangkit. Kita berdoa untuk keluarga-keluarga yang kehilangan, saudara, keluarganya yang meninggal dunia karena virus ini. Mari kita saling menguatkan, saudara. Melalui WA, melalui FB, melalui IG, melalui Twitter. Walaupun kita nggak secara langsung kita bertemu. Kita katakan melalui doa puasa, Tuhan sanggup, saudara, menolong bangsa ini. Tuhan sanggup memulihkan bangsa ini. Haleluya. Haleluya. Yakinlah, saudara, melalui doa puasa Tuhan akan menyatakannya. Bila motivasi kita benar melakukan, bukan, saudara, untuk munafik supaya dilihat orang, bukan untuk kelihatan lusuh supaya kelihatannya menderita, kita kelihatannya susah karena berpuasa, bukan, saudara. Tapi kita berpuasa ditujukan kepada Allah, dan Allah, saudara, dalam ayat yang ke-18, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu, akan memberkati kamu, akan memulihkan kamu, akan menyembuhkan kamu, akan menyatakan kuasanya kepadamu. Terbukti, saudara, Musa mendapatkan wahyu. Saudara, Daniel bisa hidup berkemenangan. Tuhan Yesus sendiri membuktikan bahwa setiap godaan iblis semua dihancurkan, dikalahkan. Karena dia mau bersungguh hati mencari Tuhan dengan berdoa dan berpuasa. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Kita dimurnikan kehidupan kita. Kita dimurnikan karakter kita, mulut kita, pikiran kita, pelayanan kita, motivasi kita, saudara. Dengan berpuasa dan juga dengan berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu dari Matius 6 ayat 16 sampai 18. Memurnikan kehidupan melalui puasa. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh menguatkan, mengajar, meneguhkan kami. Bahwa melalui doa puasa, di tempat yang tersembunyi, bukan untuk kemunafikan, bukan untuk dipuji orang, bukan untuk dilihat orang, maka Bapa yang di sorga yang melihat yang tersembunyi yang kami lakukan akan membalaskannya kepada kami. Inilah doa kami, terpujilah namamu, mulialah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Jemaat Gereja Baptis Pertama Bandung. Amin. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran.
kehadiran-Mu, Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang saya kasihi, doa kami adalah kita dapat menikmati kebersamaan beribadah dengan keluarga dan juga kita bersyukur kita dapat melakukan ini. Saya mengingatkan bahwa kita akan tetap melakukan ibadah online selama 2 minggu ke depan, termasuk ibadah Paskah dan Jumat Agung. Kita akan melakukannya secara online juga. Oleh karena itu, tolong perhatikan grup-grup WhatsApp gereja kita, supaya kita bisa saling mengingatkan dan juga saling menolong satu dengan yang lain untuk bisa tetap beribadah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang berkuasa. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau mengajarkan kepada kami untuk merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan kami berdoa, berpuasa kepadamu, memohonkan yang terbaik daripada-Mu untuk terjadi. Kami merendahkan diri, kami mengosongkan diri kami, agar kami dapat melihat rencana-Mu yang agung. Kami ingin melihat kuasa-Mu yang sempurna. Kami ingin terus dibimbing oleh Roh Kudus-Mu pada saat kami harus menyesuaikan dalam kehidupan sehari-hari. Kami ingin terus menjadi murid-Mu yang taat. Kami berdoa untuk penyesuaian yang harus kami lakukan dalam kami melakukan usaha, dalam kami melakukan pekerjaan, dalam kami melakukan studi, dalam kami melakukan keseharian kami. Kami yakin bahwa Engkau punya maksud yang indah. Kami yakin Engkau akan terus menolong dan memimpin kami. Dan kami berdoa kami terus dapat menyesuaikan. Kami dapat terus dapat menjadi murid-Mu yang taat Tuhan. Untuk menjadikan segala bangsa murid bagi-Mu. Kami berdoa Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan dalam ibadah kami pada pagi hari ini dapat memuliakan nama-Mu saja. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menyatakan kemurahan-Mu,
Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan yang ajaib dan yang agung. Kami mendoakan untuk Kota Bandung, kami mendoakan untuk negara kami Indonesia, kiranya kemurahan-Mu dapat Kau curahkan, dan kami dapat terus menangani penyebaran dan sakit penyakit dari virus COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa untuk warga dunia ini ya Tuhan. Dengarlah seruan kami, dengarlah doa kami dan permohonan kami, dan curahkanlah kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan beriman sepenuhnya kepadamu, berharap sepenuhnya kepadamu. Curahkanlah damai sejahtera-Mu dan berkat-Mu yang sempurna kepada kami. Kami menaikkan semua ini yang telah kami lakukan, semoga menyenangkan hati-Mu, dan kami menaikkannya demi kemuliaan nama-Mu, karena bagi-Mu-lah kemuliaan selama-lamanya. Dan jemaat dikasih Tuhan, inilah perintah dan amanat dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajalah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan partisipasinya. Tuhan Yesus berkati.